Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik Salam Tematik Cerdas. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Oke anak, pada pembahasan kali ini kita akan belajar pembelajaran masih di subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Sebelum belajar PPKN, kalian dapat mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitar kalian yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari dengan penuh kepedulian. Bahasa Indonesia, dengan mewawancara kalian dapat mengetahui bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggal dengan penuh kepedulian. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi sebagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Pernahkah kalian mendengarkan atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Ya, mari kita membaca konservasi elang di Halimun Salak. Ya, burung elang Jawa. Silahkan kalian baca dan temukan kata-kata yang sulit, kemudian kita cari artinya. Kemudian Pak Guru bantu menjawab. Kata sukar atau kata sulit. Yang pertama, konservasi, artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan pelestarian. Kemudian yang kedua, populasi, kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Kemudian pelestarian, upaya untuk melindungi terhadap tekanan, perubahan, dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Kemudian yang keempat, satelit, benda yang mengorbit benda lain dengan periode rotasi dan revolusi tertentu. Kemudian 5, metode, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Anak-anak, dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kalian mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapilah peta pikiran berikut. Perburuan. Ya, dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Perburuan liar berlebihan akan menyebabkan kepunahan hewan. Kemudian pembangunan pemukiman. Penggunaan lahan hutan untuk perumahan berakibat makin sempitnya area hutan yang merupakan habitat hewan. Kemudian perdagangan satwa liar. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar, khususnya satwa langka, telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Semakin langka satwa tersebut, maka harganya akan semakin mahal. Kemudian mari kita berdiskusi bersama. Apa yang dapat kalian lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Diskusikan bersama teman-teman. Ya, usahaku untuk ikut melestarikan elang Jawa. Yang pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Yang kedua, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Sama maksudnya. Yang ketiga, menjaga habitat tempat hidupnya elang Jawa agar tidak semakin berkurang atau rusak. Yang keempat, mencegah penjual belian elang Jawa dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukannya. Yang kelima, tidak memelihara elang Jawa sebagai koleksi pribadi karena elang Jawa habitatnya adalah di alam terbuka. Yang keenam, membantu pemerintah dalam usaha melestarikan elang Jawa dengan turut serta mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. Kemudian mengumpulkan dana bersama teman-teman seikhlasnya, menimbulkan kesadaran kepada teman-teman untuk menjaga keberadaan elang Jawa melalui
diskusi, melaporkan kepada pemerintah apabila ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. Kemudian yang terakhir merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap hijau. Apabila lingkungan di sekitar kita rusak, maka dapat menyebabkan banjir dan longsor yang berakibat rusaknya habitat elang Jawa. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Salah satunya melalui konservasi lingkungan alam. Amatilah bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Ya, ini contoh laporan hasil wawancara. Nama Sinta. Pertanyaan yang diajukan, apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah ini? Contoh narasumbernya Parto. Jawabannya, upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam, upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Kalian bisa menambahkan sendiri, ya. Kemudian, seperti yang telah kalian ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungannya seperti air dan tanah secara teratur untuk menjaga kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukan hal tersebut. Bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita seperti di rumah dan sekolah. Dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman, telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain sebagainya. Mari kita bernyanyi bersama. Anak-anak, salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Limau Jumbo dari Aceh. Mari kita nyanyi bersama dan simak dan ikuti lagu dalam video tersebut. Jumpa
ya, berasal dari Aceh. Ayo membaca bersama Sasi bernyanyi Ayah Beni diam-diam memperhatikan dan mendengarkannya. Ketika selesai nyanyi, ayah bertepuk tangan. Ayah, wah, anak ayah pandai nyanyi, suaranya merdu. Beni, ayah Beni gimana ini? Ayah, lu, kenapa malu? Beni, sebenarnya Beni tidak mengetahui arti itu ayah. Ayah, kamu ingin mengetahui artinya? Beni, iya ya. Ayah, baiklah. Ayah akan beritahu artinya lagu Bunga Wow, yaitu bunga cempaka. Bunga cempaka kenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali, putih kuning tercampur merah, mekar sekuntum indah bawaan. Dalam sinar bulan angin ayunkan, gugur bersusun yang sudah layu, harum baunya. Kalau dicium, alangkah harum si bunga cempaka. Beni, wah, ternyata bunga cempaka maksudnya bunga cempaka. Ayah, iya betul. Bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Beni, wah, selama ini Beni hanya mengetahui nama mawar dan rantis saja yang harum. Ayah, bunga cempaka warnanya tidak berbau harum. Banyak orang mengagumi bunga cempaka. Dan bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuatnya wangi. Ini, wah, hebat ya. Ayah, itulah kelebihan manusia. Beni, kita dapat memanfaatkan langsung kondisi geografis tempat kita tinggal. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memilih bunga tertentu sebagai simbol negara. Beni, belum tahunya ya. Lalu bagaimana namanya? Ayah, berdasarkan kondisi geografis setiap negara, pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Ini, begitu ya. Itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang juga adanya keterkaitan dengan keadaan alam di lingkungannya. Salah satu aktivitas manusia yang juga adanya keterkaitan dengan kondisi geografis di lingkungannya adalah melakukan bunga nasional. Bunga nasional setiap negara berbeda. Yang pertama Indonesia mempunyai Melati, yang keduanya, yang kedua Jepang Sakura. Kemudian yang ketiga Belanda. Jadi negara Belanda mempunyai bunga nasional Tulipanan. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Bersama kelompok, ini apa kita dalam kelas. Kewajiban manusia terhadap hutan. Yang pertama, regenerasi atau menanam pohon di hutan tanpa lahan yang sangat atau gundul. Yang kedua, menjaga dan melestarikan hutan dari kerusakan. Yang ketiga, menjaga hutan dari penebangan secara liar atau ilegal. Yang keempat, menjaga hutan dari kebakaran hutan yang marak terjadi. Yang kelima, memanfaatkan hutan secara proporsional atau tidak berlebihan. Kemudian kewajiban manusia terhadap sungai. Yang pertama, tidak buang sampah ke sungai. Yang kedua, melindungi sungai dari orang-orang yang ingin merusak sungai tersebut. Yang ketiga, menjaga kebersihan sungai. Yang keempat, membersihkan sampah di sekitaran sungai. Yang kelima, tidak menggunakan racun untuk menangkap ikan yang ada di sungai. Berikutnya, kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam. Yang pertama, tidak melakukan pemburuan. Yang kedua, menghentikan pemburuan liar. Yang ketiga, ikut serta menjaga hewan yang terancam punah. Yang keempat, ikut melestarikan hewan agar tidak rusak. Kemudian yang kelima, memberikan edukasi kepada sesama untuk ikut menjaga hewan yang terancam punah. Kemudian kewajiban manusia terhadap pohon. Yang pertama, menanam pohon di sekitar pekarangan. Yang kedua,
tidak menebang sembarangan. Yang ketiga, merawat dan menjaga agar tumbuh dengan baik. Yang keempat, menanam kembali pohon yang telah dilakukan tebang pilih. Yang kelima, memberikan tindakan perawatan untuk memaksimalkan pertumbuhan pohon. Mari kita lakukan bersama apa yang kalian pelajari hari ini. Berikutnya yang kedua, manfaat apa saja yang dapat kalian ambil melalui pembelajaran hari ini, yaitu kalian dapat memperbaiki sikap dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kalian kuasai melalui pembelajaran hari ini, yaitu keterampilan menjaga lingkungan. 4, apa saja akan kalian lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Lebih giat dalam menjaga kelestarian lingkungan, ya, kerjasama dengan orang tua kalian. Mari ya anak-anak, kalian lebih giat lagi ya dalam belajar supaya kalian tetap cerdas ya. Jangan lupa selalu belajar dan tetap semangat. Cukup sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan Pak Guru mohon maaf, kalian bisa menambahkan kembali. Cukup sekian dari Pak Guru, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.